Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Kesempatan yang indah ini Bapa, kembali kami mau menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Berkati setiap kami Tuhan. Langit hidupku tak selalu cerah dan tak berawan, kadang gelap membayang, badai pun datang. Namun di balik hujan nampak pelangi yang indah. Penghiburan Tuhanku datang. Jalan hidupku tak selalu rata, tiada rintangan. Kadang lembah yang curam hadang di depan, namun kasih Tuhanku tetap selalu sertaku. Dia beriku kekuatan sepanjang langkahku. Langit hidupku, langit hidupku tak selalu cerah dan tak berawan, kadang gelap membayang, badai pun datang. Namun di balik hujan nampak pelangi yang indah. Penghiburan Tuhanku datang. Jalan hidupku tak selalu rata, tiada rintangan. Kadang lembah yang curam hadang di depan, namun kasih Tuhanku tetap selalu sertaku. Dia beriku kekuatan sepanjang langkahku. Ku percaya kesetiaan-Mu di kelam kabut hidupku. Bagai burung raja wali di kepakmu, ku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu yang lebih besar. Bagai burung raja wali di kepakmu, ku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu yang makin besar. Mari Bapak Ibu dengan tulus katakan, langit hidupku tak selalu cerah dan tak berawan, kadang gelap membayang, badai pun datang. Namun di balik hujan nampak pelangi yang indah. Penghiburan Tuhanku datang. Jalan hidupku tak selalu rata, tiada rintangan. Kadang lembah yang curam hadang di depan, namun kasih Tuhanku tetap selalu sertaku. Dia beriku kekuatan
Raja Wali. Di kepakmu ku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu yang lebih besar. Bagai burung Raja Wali, di kepakmu ku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu yang makin besar. Ku percaya kesetiaan-Mu di kelam kabut hidupku. Bagai burung Raja Wali, di kepakmu ku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu yang lebih besar. Bagai burung Raja Wali, di kepakmu ku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu yang makin besar. Ku percaya kesetiaan-Mu di kelam kabut hidupku. Bagai burung Raja Wali, di kepakmu ku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu yang lebih besar. Bagai burung Raja Wali, di kepakmu ku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu yang makin besar. Ke dalam kemuliaan-Mu yang makin besar. Ke dalam kemuliaan-Mu yang makin besar. Lindungi setiap kami Tuhan dalam naungan kepak sayap-Mu. Sembunyikanku dalam hadirat-Mu, dan ku tetap tinggal di hadirat-Mu. Engkau perlindungan, gunung batu pertolonganku. Ku taruh segenap hidupku dalam naungan-Mu. Kau satu-satunya tempat persembunyian hidupku. Hanya padamu ku berharap, ya Allahku. Engkau perlindungan kami Tuhan. Engkau perlindungan, gunung batu pertolonganku. Ku taruh segenap hidupku dalam naungan-Mu. Kau satu-satunya tempat persembunyian hidupku. Hanya padamu ku berharap,
satu-satunya tempat persembunyian hidupku. Hanya padamu ku berharap, ya Allahku. Ku sembahkan, ku sembahkan Allah Bapa kami yang maha mulia. Ku sembahkan, ku sembahkan Allah Israel, Elohim Yahweh yang Maha Esa. Kami sembah Engkau Tuhan, ku sembahkan, ku sembahkan Allah Bapa kami yang maha mulia. Ku sembahkan, ku sembahkan Allah Israel, Elohim Yahweh yang Maha Esa. Allah Israel, Allah Israel, Elohim Yahweh yang Maha Esa. Shalom, haleluya. Ya, Opa terima kasih kepada semuanya dan tentu kepada Tuhan harusnya ya. Oke, karena Opa diizinkan untuk masuk angka 8. Haleluya. Ya, kemurahan Tuhan lah ya. Masih bisa setir sendiri dan lain sebagainya. Terima kasih. Tapi sesuai dengan keadaan dan lain sebagainya, seperti yang kita ketahui ya, saya percaya Bapak Ibu juga dan semua anak-anakku dimanapun Anda berada, bahwa semua ahli ekonom mengatakan bahwa tahun 2023 itu tidak lebih mudah daripada tahun 2022. Believe it or not ya, kita lihat saja waktu itu lah ya, oke? Karena Opa bukan ahli ekonom, ya Opa hanya hamba Tuhan yang kecil ya, haleluya. Tapi persoalan adalah, tahun boleh berganti tahun, kadang-kadang juga habis tahun baru, menjelang tahun baru maksud saya. Setelah Natal ya dan lain sebagainya ya, kita pakai baju baru dan lain sebagainya. It's good, no problem, sama saja, oke aja, no problem. Tapi persoalan adalah, mari kita belajar untuk pada tahun yang baru kita menghadapi satu terobosan, breakthrough. Maka saya kasih judulnya pagi, the season of breakthrough. Ya, dalam bahasa Mandarin tupo. Dalam bahasa Mandarin itu lebih jelas menurut saya, karena Opa mengerti bahasa Mandarin sedikit ya. Dan Opa pikir tupo ini dibandingkan dengan terobosan atau breakthrough itu lebih jelas gitu. Karena itu mendadak atau tiba-tiba. Po itu menghancurkan. Jadi sesuatu yang mendadak dihancurkan itu tentu dengan satu power yang luar biasa. Iya. Tanpa power yang luar biasa kita tidak bisa untuk mengadakan terobosan atau breakthrough bahasanya ya. Oke, itu sedikit seperti nggak bisa. Temboknya nggak bakal jebol.
Ya, kita punya masa depan juga nggak bakal cerah istilahnya ya. Kalau kita ya bagaimana aja deh, nasib aja deh. Ada juga bahasa rohani loh, yang kedengarannya rohani banget itu. Kita mengalir aja deh. Kedengarannya sih bagus, tapi menurut Opa sih, maaf ya, payah. Bukan nggak boleh mengalir, bukan. Tapi kalau you hanya mindset hanya ya terserah bagaimana besok dah. Memang firman ada mengatakan kesusahan saya cukup sehari karena besok ada kesusahannya masing-masing. Oke, tapi jangan ambil comot-comot dong. Jangan ambil satu ayat aja dong. Kan banyak-banyak juga yang lain ya. Karena di sini dikatakan ya, ini itu breakthrough ini atau terobosan diawali adanya iman dan tindakan. Karena banyak yang berseru, saya punya iman. Karena di gereja kan kadang suka tanya kan sama hamba-hamba Tuhan kan, ada iman? Sebesar apa? Ya ada sih yang jawab sebesar biji sawi. Tapi saya tanya, ada nggak yang sebesar melon? Nggak ada. Tapi banyak juga yang sebetulnya merasa bahwa dia punya iman. Dan imannya kebesaran. Karena di saat dia berkata kepada seseorang atau ya ngobrol atau apa bahasanya ya, seolah-olah iman itu besar sekali. Karena dia mengatakan bahwa orang, begini aja loh, gitu kira-kira begitu. Begini aja, ayo maju bersama Yesus. Kedengarannya benar. Tapi ketika dia menghadapi persoalannya, belum tentu dia bisa. Iya, ya. Maka itu iman bagus dan harus. Tapi harus dengan tindakan sesuai dengan firman Tuhan ya. Juga tentu Opa tambahkan lagi dengan apa? Kemauan, niat, keinginan untuk merubah yang kita biasa atau dunia biasa mengatakan nasib atau masa depan. Iya. Kalau kita sendiri tidak ada niat, tidak ada kemauan untuk merubah kehidupan kita, ya udahlah aku segini aja deh. Ya, sampai mati pun kita segini gitu istilahnya. Karena ini juga Opa alami di saat Opa dulu masih muda ya dalam usaha dan lain sebagainya. Selama kita tidak merasa atau punya niat dan sebagainya untuk mengadakan suatu pembaharuan dalam hidup kita, kapan jadi barunya gitu istilahnya. Nah itu perlu satu kemauan yang luar biasa. Dan kita suka sayangnya, nanti Opa juga pada sesi yang lain-lainnya, kita suka lupa bahwa Tuhan tuh tidak pernah meninggalkan kita. Contohnya Opa nih, Opa kan dikasih mic di sini ya, supaya bisa terekam suaranya, supaya bisa kalau di gereja kan supaya bisa kedengeran kan. Itu. Nah, Opa copot tuh kabelnya. Kabel ke sound system Opa copot. Ini mic ada yang 50.000 Opa bilang. Ada yang sampai 5 juta. Segitu bagus itu mic. Sehingga suara kita lebih bagus lagi semuanya. Tapi kalau tanpa disambung dengan kabelnya ini, jacknya itu nggak disambung gitu. Ini mic sebagus-bagus apapun juga nggak ada gunanya. Nggak ada suaranya. Karena Opa berikan contoh bagi mereka ya, bahwa andai kata Anda berdiri dari Opa kira-kira ya 5 meteran deh, ya Anda masih bisa dengar suara Opa yang segini. Tapi ketika ada gereja yang besar, yang grupnya di belakang, ya nggak kedengaran apa-apa. Nah, ini contoh yang paling sederhana. Kalau kita bersama dengan Yesus, maka we have a power. Kita punya kekuatan untuk bisa mencapai yang paling ujung. Tapi kalau kita sendiri, ya cuma terbatas beberapa meter saja. Nah, banyak orang merasa, aku sudah melakukan, aku sudah segala macam. Tapi sayangnya dia melakukannya dengan kekuatannya sendiri. Sehingga dia babak belur. Kok nggak bisa ya? Kok kebentur terus ya? Dan lain sebagainya. Dia lupa bahwa Tuhan sendiri mau bekerja sama dengan kita sebagai manusia. Ya mungkin ini tayangkan setelah Natal ya. Opa sering ingatkan. Dia bukan nggak punya gawe loh. You know gawe? Nggak punya kerjaan. Jalan-jalan ke dunia. Bukan. Iya. Dia datang untuk mencintai engkau dan saya. Atau karena begitu besar cintanya pada engkau dan saya. Sehingga dia mau membuat kita dan kita semua ini jadi orang-orang yang pemenang. Bukan si kalah. Nyanyi di gereja gampang. Ku mau sepertimu Yesus. Bukan apa? Ku kan terbang tinggi itu yang Raja Wali, bagai Raja Wali dan lain sebagainya. Nggak ada Raja Wali yang terbangnya begini nih. Itu Raja Wali sakit. Iya. Kita semua sudah tahu, Raja Wali itu bodinya besar. Kalau dia mau terbang, itu dia harus mengepakkan sayapnya dengan full power. Pak!
dia baru sam. Nah, sama dengan kehidupan kita. Tanpa power yang dari Tuhan yang hebat ini, kita akan babak belur dalam hidup ini. Sehebat-hebatnya Anda punya titel. Maaf, Opa menghargai titel Anda. Opa dulu pernah ngomong, IQ Anda tinggi, puji Tuhan. SQ Anda tinggi, puji Tuhan. Apa tuh SQ? Pesawat yang dari luar negeri? Bukan. Ya, spiritual quotient. Ya, wah, kitab kita hafal. Ya, ayat-ayat kita tahu di mana semua. Wah, hebat dah. Dikit-dikit haleluya, haleluya. Ya, puji Tuhan sajalah. Tapi kalau EQ-nya tidak ada, kosong. Itu dua nggak ada gunanya. Emotional quotient. Atau diterjemahkan secara sederhana, apa tuh, karakter, sifat, dan lain sebagainya. Tolonglah. Kalau karakter kita tidak bagus, tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak inline dengan Tuhan, maka kita bermimpi untuk mengadakan terobosan baru dalam hidup ini. Sorry ya. Kita boleh saja mengaku punya iman. Iya, boleh aja. Semua orang juga ngaku punya iman. Tapi tanpa tindakan semua kosong, kan semua sudah hafal. Anak-anakku, bapak-bapak, ibu-ibu, dimanapun Anda berada, apapun persoalan kita sebagai manusia, kita menghadapi persoalan semuanya. Saya tidak, apa bahasanya, tidak mengerti atau tidak bisa mengerti, mana yang tepat aku nggak tahu. Ya, bahwa kalau kita sudah bersama dengan Tuhan dan punya iman, lalu kita ini kebentur, ini tidak bisa, itu tidak bisa, dan bahkan mindset kita pun juga hanya ada apa? Nggak bisa. Bagaimana ya? Susah ya? Dan lain sebagainya. Maka kita tidak pernah akan jadi lebih dari seorang pemenang. Kalau kita baca Ibrani 11 ayat 6 ya, Opa bacakan ya, supaya cepat ya. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Wih, ini berat loh. Mulut sih amin, amin. Yes, haleluya. Dengar firman, amin. Mungkin aminnya paling keras di satu gereja. Ya, nggak apa-apa sih, ya. Cuman di sini dikatakan, tidak mungkin orang itu berkenan kepada Allah. Berkenan berarti dapat diartikan juga apa yang dijanjikan firman Tuhan atau apa yang dijanjikan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Lalu sini dikatakan, barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Oh, banyak orang percaya Allah ada kok. Tanya sama siapa aja. Mereka percaya kok adanya Allah. Tapi apakah mereka percaya Allah sanggup menolong mereka menyelesaikan persoalan? Untuk memecahkan semua persoalan. Untuk mengadakan terobosan baru. It's a big question. Pertanyaan besar. Karena itu kembali kepada orangnya. Karena sini dikatakan apa ya? Ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bukan yang hanya sekedar muncul di gereja. Maaf ya, Bapak Ibu ya. Karena banyak orang merasa sudah ke gereja ya sudah. Sudah kewajiban Allah untuk menolong. Kalau dia menghadapi persoalan dan lain sebagainya, oke, berdoa wala dan lain sebagainya, Tuhan wajib menolong. No. Baca baik-baik di sini. Kita pasti mendapat upah kalau kita sungguh-sungguh. Nah, sungguh-sungguh itu apa sih? Definisinya kan masing-masing. Orang yang muncul di gereja sudah merasa sungguh-sungguh. Orang yang melayani juga sudah merasa sungguh-sungguh. Tapi Opa sering ngomong, ketika, maaf ya, ini contoh yang paling gampang, baik WL maupun singers maupun choir dan lain sebagainya maupun pemusik dan lain sebagainya, apalagi jemaat sama lah. Tapi kalau kita dengan wajah yang asal nyanyi, asal main musik, Anda tidak akan mendapatkan apa-apa, bos. Iya, Anda nggak akan mendapatkan apa-apa ya. Kalau kita baca lagi Yakobus 2 ayat 18, 20 dan 26 ya. Yakobus 2 ayat 18 dan 20 dan 26. Tetapi mungkin ada orang berkata apa? Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Wah, hebatlah ya. Haleluya. Aku akan menjawab dia. Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Ayo, tunjukkan. Ya, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dengan perbuatan-perbuatanku. So it's mean you cannot only one side
Tidak bisa mengambil hanya sepotongnya saja dan merasa sudah. Banyak orang merasa sudah memberikan untuk pelayanan di gereja masing-masing dan sebagainya. So, it's enough gitu. Sudah cukup. Sementara kehidupannya tidak pernah berubah. Kalau ayat 20 mengatakan apa sini ya? Hai manusia, maaf ya. Ini ayatnya bunyinya nggak enak. Hai manusia yang bebal. Saya percaya semua para pendengar, dimanapun Anda berada, dari gereja apapun juga, tidak ada yang bebal kan? Yang bebal berarti kutu keras hati itu kepala batu. Sederhananya gitu aja lah ya. Maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? So you cannot only have a faith. Bahasa kerennya tuh. You must do it with your faith. Itu bahasanya. Ke ayat berikutnya 26-nya ya. Seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Nah, Anda boleh aja keren-keren. Amin, amin. Haleluya, dan lain sebagainya. Ya good, tidak salah. Opa tidak mengatakan salah ya. Tapi nggak cukup. Ya nggak cukup. Karena sini ya, kalau memang kita ingin ada perubahan dalam hidup keseharian dan pelayanan kita, maka kita apa? Ya harus bisa dibuktikan dong. Kalau hanya oh saya melayani di gereja A, di gereja B, di gereja C, saya sudah melayani begini sekian puluh tahun, so what? Maaf ya, bahasa saya sederhana, so what? Emang kenapa? Hebat. Sementara jika kita menghadapi persoalan semua, kita langsung wajah kita berubah, ya, nada suara kita nggak enak dan lain sebagainya, emosi kita tinggi dan lain sebagainya, karena kita seolah menghadapi banyak tembok dan lain sebagainya. Lalu kemana itu semua yang kita dengar di Alkitab semuanya? Mana semuanya itu? Kalau saya teruskan ya, mau berhasil, ingat kawan, ya, kan saya percaya semua mau berhasil. Mau berhasil. Amin. Haleluya. Ingat kawan ya, semua orang yang sekarang berhasil dalam bidang mereka masing-masing ya, berdiri di atas jejak, maaf ya, berdarah-darah. Bukan simsalabim. Ini bukan zaman Aladin tuh. Simsalabim tuh pintu itu buka. Makanya Opa sering ngomong ya, buat anak-anak muda khususnya. Maaf ditujukan pada anak muda, kenapa? Karena mungkin anak muda masih, ya maaf ya, saya bukan mengecilkan Anda semuanya, tapi mungkin Anda belum sampai kepada pengalaman babak belur dan sebagainya. Sehingga Anda bermimpi atau menginginkan dalam hidup ini, sudah melayani, sudah berdoa, sudah segala macam, seperti naik lift. Dari lantai 1 ke lantai 50. Tinggal tekan knop, tak pintu terbuka, Anda naik, tekan lagi, selesai semuanya. No. Hidup ini Opa sering mengatakan, dalam hidup ini tidak ada lift. Dalam kehidupan sehari-hari maksud Opa. Yang ada apa? Tangga. Suka tidak suka kita naik berapa? 50 lantai. Berat. Betul. Anda kuat berapa lantai? Andai kata Anda baru kuat 4 atau 5 lantai buat yang muda-muda. Capek. Berhenti dulu di situ. Nanti setelah tarik napas, istirahat, Anda naik lagi, mungkin 5 lantai lagi atau 10 lantai, ada sekuat masing-masing lah. Akhirnya tuh ada sampai ke lantai 50. Opa juga gak tiba-tiba ini hari. Yang maaf ya, yang sekarang kaya-kaya dan lain sebagainya, yang berhasil usahanya luar. Mereka juga semua awalnya berdarah-darah, istilah Opa. Banyak kesulitan maksudnya itu. Tidak ada yang mereka tiba-tiba jadi kaya gitu. Kecuali, maaf ya, yang tidak benar jalannya itu lain lagi urusannya ya. Opa sudah perhalus tuh ya. Ya. Sini dikatakan apa lagi nih. Nah, saya kalau nanti Anda lihat di hasilnya ya, Opa satu gambar. Tebingnya tidak seberapa tinggi. Lalu orang di sini kan curam ya. Lalu orang-orang yang dari sini mengatakan, tebing cuma segitu. Gampang. Karena mereka melihat dari sisi sini. Mereka tidak tahu waktu orang itu mau naik ke atas tebing yang memang tidak seberapa tinggi, itu melalui apa? Melalui apa tuh? Duri, melalui mungkin beling-beling, pecahan beling,
paku dan lain sebagainya. Si kakinya berdarah-darah. Sehingga dia baru bisa jatuh. Yes, Lord. Haleluya. Dan orang yang lihat dari sebelah sana, ya gitu mah gampang, gue juga bisa. No. Dia bisa, yes, Lord. Terima kasih Tuhan dan lain sebagainya. Kakinya babak belur, ancur-ancuran. Itulah kehidupan. Opa juga sudah lewatin semuanya. Ya, teruskan. Dalam kehidupan nyata dan iman di hadapan kita, tadi Opa sudah ngomong tidak ada lift, yang ada hanya tangga setapak demi setapak. Nah, persoalannya kita mau nggak? Kita kan maunya cepet. Sekarang semua serba instan. Kopi instan, semua instan. Mungkin Anda lihat ya, ngomong kopi, boleh ya? Opa minum ya? Ya, haleluya. Ini orang kamera, enggak ini kopi tuh. Sampai ada yang tanya Opa beli di mana? Lu cari aja sendiri, gampang kok. Ya, haleluya. Oke, kita kembali lagi. Untuk bisa berhasil breakthrough atau mengadakan terobosan atau dalam bahasa Mandarin tupo, ya, maka kita harus melepaskan mental buruk kita. Mental buruk apa ya? Mental buruk itu termasuk ya, nggak bisa lah, capek lah. Itu mental buruk juga kan? Mana mungkin? Itu mental buruk. Bukan soal merampok saja atau membunuh dan lain sebagainya. No. Bukan hanya itu. Mental buruk termasuk kita tidak punya keberanian untuk maju. Itu juga mental buruk. Atau dalam bahasa yang lainnya, Opa juga coba pakai ya, monster. Gitu ya. Maka kita harus melepaskan. Contohnya gampang begini ya. Ini kan Opa pegang ya. Kalau Opa lepaskan, ini yang susah. Banyak orang nggak bisa. Ya, kenapa? Karena ini ketika ini yang kita pegang, kita punya, disuruh melepaskan, maka tangan kita akan jadi kosong. Ini yang susah. Padahal Tuhan akan menyediakan, atau Tuhan telah menyediakan sesuatu yang lebih baik dari ini. Hanya belum kelihatan. Kita ngaku punya iman. Kan tahu, iman adalah sesuatu yang kita percaya, tapi belum kelihatan kan? Jadinya kapan nggak tahu. Iya. Nah, punya iman nggak? Kenapa pepatah Tionghoa mengatakan ya, sepai sesagung temu, mungkin Anda ya ada yang mengerti puji Tuhan, ada yang tidak ya Opa terjemahkan ya. Dalam dunia ini kalau kekalahan dalam kehidupan, kalau kekalahan atau kalah dan lain sebagainya adalah ibu awal daripada ibu kita atau ibu yang menuju kepada keberhasilan. Jadi khususnya buat anak-anak muda, Opa minta maaf ya. Kadang-kadang juga yang dengar Opa ngomong ya, Opa nggak usah minta maaf katanya. Maksud Opa tuh kita baik-baik aja, happy-happy, jadi nggak usah kesinggung dengan bahasa-bahasa Opa. Ya, mari nih, jangan takut gagal. Tidak ada seorang yang berhasil tanpa di atas setumpu kegagalan. Nggak ada. Tanya dah, yang sekarang berhasil semua yang wah. Kecuali dia mengadakan yang investasi bodong dan sebagainya, itu kita nggak usah ngomong yang itu. Kita ngomong yang wajar, yang benar gitu istilahnya. Ya. Nah, ini yang harus kita perbaiki sehingga bisa berhasil. Mau berhasil? Haleluya. Mau kan? Amin. Terusin kalau mau berhasil ya. Haleluya. Kita baca Roma 12 ayat 11 dan 12. Roma 12 ayat 11 dan 12 ya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Pengharapan loh, berarti belum dapat dulu ya. Oke, ya. Sabarlah dalam kesesakan, dalam kesusahanmu, kebingunganmu, kekhawatiranmu, ketakutanmu. Sabar dan bertekunlah dalam doa. That's the way. Inilah jalannya. Ya. Kenapa kendor? Maaf ya. Adanya pandemi sehingga begitu muncul banyak gereja-gereja juga mengadakan online dan sebagainya. Tidak salah, good. Tuhan bisa pakai segala macam sarana kok. Cuma sayangnya Opa lihat ada saja beberapa mungkin, saya nggak tahu berapa banyak, orangnya akhirnya nggak mau ke gereja. Iya, mah capek lah Opa. Mesti ganti baju, mesti segala macam, keluarin kendaraan, dan mesti segala macam semuanya. Enak di rumah Opa.
Kan khotbahnya kita bisa pilih pendetanya. Yang cocok di hati, yang menyenangkan, nah, yang kita inginkan. Haleluya. Dan enaknya opa tahu nggak apa? Gak usah ganti baju. Ya, pakai baju dalam juga boleh. Di tempat tidur sambil senderan, makan kacang, minum kopi. Haleluya. Habis itu kan didoain. Ya, haleluya. Amin, kita terima berkat. Sudah selesai. Wah, yang lebih hebat lagi opa tahu nggak? Apa? Gak usah kasih kolektor. Itu akhirnya kendor. Akhirnya masa buat apa sih ke gereja gitu? Toh ada online dengan 1001 pendeta, dari yang gemuk, yang kurus, yang tinggi, yang pendek, yang hitam, yang putih, komplit semuanya. Nah ini kan lama-lama, maaf ya, opa dapat data ya. Ini data saya nggak bisa ngomong akur atau tidak, saya nggak berani ngomong ya. Karena kemarin juga ketemu teman dari hamba Tuhan dari Australia juga. Di Australia sendiri turun sampai, kekristenan ini turun sampai 43%. Eropa sampai 46%. Kenapa? Karena kemiskinan juga membuat orang jauh dari Tuhan. Keberkatan atau kecukupan juga membuat orang bisa jauh dari Tuhan. Sehingga tak perlu Tuhan kita semuanya. Sehingga mereka ya, kalau kurang ya mereka tinggal minta sama pemerintah, selesai semuanya. Mereka terpelihara dan lain sebagainya. Sehingga mereka lama-lama kendor. Nah begitu pula kita. Kalau kita tidak saling berkumpul, saling menguatkan, bersama-sama satu dengan yang lain, maka ya buat opa sih nggak heran. Pada suatu hari Anda akan jadi kendor. Ya, oke, sekarang pertanyaannya. Ya, opa boleh tanya dong? Haleluya. Mau jadi Raja Wali? Amin. Yes, good. Tadi kan opa udah ngomong. Kepakkan sayap. Capek memang. Aduh. Kalau mau jadi Raja Wali, ini bukan burung belibis, men. Kalau burung belibis, itu terbang berkelompok. Sehingga pemimpinnya, kalau dia lelah, dia akan ke pinggir, yang dia akan dibantu dengan beberapa teman-temannya, atau boleh kata temannya, atau anak buahnya, dan lain sebagainya. Itu mengepakkan sayap di sebelahnya, supaya dia enteng dan bisa menyimpan tenaga lagi, dan ketika dia kuat lagi, dia akan kembali ke tempat untuk memimpin lagi. Burung Raja Wali terbang sendirian, menghadapi problem sendirian, semua sendirian. Kalau cita Raja Wali kan panjang, opa nggak cita Raja Wali lah. Nah, kalau kita juga mau apa-apa, jangan semua cari orang, ya habis nggak ada yang bantu sih, habis aku begini sih. Opa sering dengar, khususnya anak-anak muda ya. Habis saya begini kenapa toh? Saya broken home sih. Saya nggak ada orang tua saya berpisah sih, atau telah saya sudah jadi yatim piatu sih. So what? Opa kadang-kadang, apa opa nggak ngalamin tidak punya orang tua waktu muda? Tapi semua kembali kepada kita. Jangan cari alasan untuk membenarkan tindakanmu saat ini yang tidak membawa engkau kepada kemenangan demi kemenangan. Itu akan membawa engkau dari kehancuran demi kehancuran. Akhirnya kita lari, atau kau lari kemana? Ke narkoba, kemana-mana. Akhirnya tambah hancurlah engkau. Karena engkau salah bergaul. Maka opa sering ngomong, tolong nak. Tolong nak. Ketika engkau susah dan sebagainya, jangan kau cari teman-teman yang salah. Kalau kau cari teman yang salah, maka nasihatnya pun salah. Carilah hamba-hamba Tuhan di gerejamu masing-masing dan lain sebagainya. Kalau kita di GSKI sini ya, kita carilah bapak-bapak, pendeta-pendeta yang ada di GSKI segala macam. Sehingga nasihat itu nggak ngawur gitu istilahnya. Nggak menyesatkan ya. Sini ada opa juga, ada gambar Raja Wali yang, wah, kalau Anda nanti lihat di layarnya, Anda bisa lihat, wah, sayapnya besar, dia terbang semuanya. Ya, oke. Sini ya. Jangan pernah mengizinkan, nggak tahu berapa lama lagi nih ya, opa nggak tahu nih. Jangan pernah mengizinkan rasa takut atau khawatir, gagal, dan lain-lain. Dan lain-lain menguasai engkau. Karena kalau rasa takut, khawatir, gagal sudah menguasai kita, maka itu akan jadi monster yang kalau kita teruskan, maka dia akan melahap kita.
Dia akan menghancurkan kita sehingga kita tidak, walaupun kita dengar firman, tapi akan kita keluar dari minimal, kalau nggak keluar dari mulut, keluar dari hati. Apa iya? Apa benar? Ngomongnya gampang tuh pendeta di mimbar. Kalau dia menghadapi seperti aku yang begini susah, apa bisa? Macam-macam keluar semua. Dan iblis dari tanpa kita lihat iblisnya, ya, tentu akan keluar satu suara yang kita dengar sendiri dan lain sebagainya. Iya, memang susah. Itu pendeta lu jangan dengerin, dia cuma ngomong doang kok. Lalu kita, iya. Lama-lama kita terbawa, hancur. Maukah kita hancur? Anda jawab sendiri. Anda masih muda, jauh dari opa. Banyak orang yang suka tanya, ya, dijauhkan kesombongan, bukan sombong ya, jangan ke sana ya. Opa masih setir sendiri, iya. Daripada, maaf, terima duduk, terima beres, lama-lama pikun. Gak mau. Masih bisa setir sendiri aja. Gitu aja, haleluya. Pelayanan, sampai ke begitu jauh ya jalan aja sendiri. Gitu. Kenapa sih? Opa sering mendapatkan anak muda yang baru pulang sekolah, atau pulang kerja lah. Langsung sampai rumah, capek. Seperti udah sampai sudah seperti apa? Nggak punya tulang. Opa sering lihat anak muda tuh, ini kok anak muda kok begini ya? Jalan pun nggak ada tulang gitu. Maaf ya, Anda boleh beda pendapat dengan Opa. Opa menghargai pendapat Anda, ya. Tapi tolonglah, kalau Anda mau dihargai, hargailah pendapat orang juga. Karena sungai, tahu sungai atau kali, semua tahu kan? Itu punya dua sisi loh. Nggak mungkin sungai punya satu sisi. Pasti punya dua, kanan dan kiri. Nah, kalau lihat persoalan juga sama. Persoalan yang Anda hadapi adalah dari sisi Anda. Tapi Opa lihat dari sisi lain. Nah, kalau Anda mau tahu kenapa Opa lihat dari sisi lain, nyebranglah kau ke seberang. Sehingga kau, oh iya ya. Opa dulu punya film pendek, video ya kan. Itu tidak bisa tayangkan karena kan nanti di band dan lain sebagainya. Oke? Ya. Dua orang dari sini, Opa dari sini. Opa tulis huruf M. Orangnya, bukan Opa. Orang itu huruf M. Lalu dia tanya temannya, huruf apa? Temannya bilang huruf W. Enggak bisa M. Terus W, M, W. Datanglah satu orang lagi. Nih, tanya sama dia nih. Coba huruf apa? Dia lihat dari kanan kiri. Kalian dua-duanya udah nggak bener loh. Itu kan huruf E. Huruf 3. Akhirnya bertiga tuh berantem tuh. Karena masing-masing ngotot. You know, ngotot. Merasa dirinya benar. Pandangannya benar. Tolonglah nak, ya. Tolong. Karena sini dikatakan ya, terakhir sedikit ya, sebelum itu ya. Roma 8 ayat 28 semua sudah hafal. Udah bukan hafal-hafal lagi. Sudah apa dia? Mafhum apa ya? Mafhum kalau nggak salah bahasanya ya. Opa kurang ngerti ya. Kita tahu sekarang loh. Kalau sampai sekarang nggak tahu juga kebangetan. Dari kecil sudah sekolah minggu, apalagi yang sudah berumur 40, 50, 60, kayak Opa 80, masih nggak tahu juga ya kebangetan lah. Waktu kita sudah tinggal sedikit. Karena Opa sering mengingatkan, sekarang yang pergi duluan banyak yang cuma 40, 50 loh. Tiba-tiba hilang. Ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, bukan hanya satu hal, ya, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang mengasihi kan yang nurut. Kalau kita mengaku mengasihi Tuhan ya turutlah, bukan hanya lagu lama tuh, mengasihi, bukan mengasihi ya, pokok lupalah lagu-lagu itu ya, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah mengizinkan kita lahir di dunia ini bukan tanpa rencana. Bukan untuk menyempit-nyempitin dunia. Tuhan punya rencana untuk engkau dan saya. Untuk mempermuliakan Tuhan dengan terobosan-terobosan dan imanmu. Dan apa yang kau lakukan sehingga orang bisa kau jadi saksi yang luar biasa. Nih, aku pernah mengalami babak belur, bla 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 bla. Nah, inilah. Sehingga orang nggak bisa, lu ngomong doang, lu omdo doang. Enggak. Karena kita benar-benar kesaksian. Opa ada satu tangga terakhir ya. Tangga panjang tinggi. Yang pertama di bawah orang yang sedang duduk.
Dia mengatakan, I won't do it. Aku nggak mau lah. Udah sini aja, naik tangga capek. Apakah dia akan berhasil naik ke atas? Tidak mungkin. Lalu tangga yang kedua, I can't do it. Aku nggak bisa. Susah. Yang ketiga, I want to do it. Aku mau. Yang keempat, how do I do it? Dia mulai berpikir, mau sih mau. Caranya gimana ya? Caranya gimana ya? Oke. Sampai dia kelima. I'll try to do it. Oke deh. Firman mengatakan Oke deh. Aku beriman. Aku percaya. Aku lakukan deh. Langsung sampai dia naik. I can do it. Aku bisa. Dia melangkah. Akhirnya dia bisa naik ke atas. Akhirnya dia bisa berkata, I can do it. Aku bisa melakukan. Dan tapi belum sampai ke atas tuh. Ya, masih ada 2 step lagi. Kalau dia berhenti situ, nggak sampai ke atas. Lalu dia kata, I will do it. Aku mau melakukan. Aku mau melakukan. Bukan hanya sekedar di mulut, tapi tindakan. Akhirnya terakhir yang paling atas apa? Yes, I did it. Waduh, haleluya. Tengah-tengahnya memang ya naik turun. Opa juga ngalamin sendiri, ya. Marilah, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, dimanapun semua berada. Opa sering, ya bukan sering ya, Opa memang kalau khotbah dari hati dan pengalaman. Dan Opa ingin kalau zaman Opa nih bahasanya mentransferkan. Bahasa yang baru kan mengimpartasikan. Pertama kali dengan impartasi, Opa bingung loh. Apa sih artinya? Nggak ngerti. Karena bahasa-bahasa sekarang ini, impartasi. Baru belakang-belakang ngerti lah. Ya. Kepada semua. Opa juga pernah gagal kok. Opa pernah menghadapi banyak hal. Baik dalam dunia usaha maupun dalam hal pelayanan kok. Sama aja. Tapi kalau Opa berhenti, Opa nggak ada ini hadir, kita nggak ketemu ini hari. Walaupun hanya melalui online. Kita nggak ketemu. Mungkin Opa sudah RIP. Keren kan? Rest in peace. Betul nggak rest in peace? Orang mati dalam penasaran, mati dalam kebingungan, mati dalam ketakutan, dan lain sebagainya. Jadi di batu nisan itu, rest in peace, Hari Sanosa. Belum tentu rest in peace. Karena Opa mati dalam kegagalan, dalam kebingungan, dalam ketakutan. Apakah itu yang kita mau lakukan? Itu pertanyaannya. Ya, marilah. Walaupun mungkin masih ada berapa menit, tapi saya percaya Bapak Ibu, it's all depends on us. Semua tergantung kita. Mau atau tidak. Kita boleh dengar khotbah dari yang kita anggap pendeta-pendeta yang luar biasa, puji Tuhan. Tapi selama kita hanya jadi pendengar, Anda sudah ngerti ada ayat-ayatnya kok, nggak ada gunanya kok. Malah bahasa Mandarinnya, ya orangnya hadir, gencai sing pucai, ya orangnya hadir, tapi hatinya di mana-mana, di problemnya, di kebingungannya, di kekhawatirannya, di ketakutannya, dan lain sebagainya. Kalau itu tidak akan membawa perubahan dan tidak mungkin Anda mampu untuk menerobos sesuatu yang ada di depan Anda. Nggak mungkin. Karena Anda sudah takut dengan tembok ini. Tapi juga ini bahasa tolong hati-hati ya. Karena Opa lihat ada beberapa sekarang ini juga udah tahu tembok jadi terajang terus. Itu imannya kegedean. Nggak usah gede-gede lah. Sebesar biji sawi cukup kok, sudah bisa memindahkan gunung. Kalau Anda percaya. Kalau kegedean, tembok, ya udah. Kan tadi kan Opa pakai kan, mengalir kan. Nah ini mengalir yang benar nih, seperti air tank ini. Oke, kita belok, selesai sampai kita. Naik tangga pun sama. Lantai berapa kita berhenti, nanti jalan lagi, lantai berapa lagi. Entah mungkin berapa minggu, baru kita sampai ke lantai yang paling tinggi. Itulah pemenang yang tidak pernah akan takut atau berhenti, lemah, lesu, letih.
Wajah kita pun wajah kinclong. Buat anak-anak muda, yang laki-laki, Anda mau ganteng mau jelek. Yang perempuan mau cantik mau jelek juga. Ayo, Opa tanya. Kalau Anda punya mindset semua, aduh orang tua aku semua keluarga miskin sih. Jadi mana bisa? Ya, tidak pernah bisa. Banyak orang yang berhasil itu dari keluarga yang tidak mampu. Tapi mereka punya mindset yang luar biasa. Sehingga akhirnya pada umur tertentu mereka berhasil. Gitu. Memang tidak simsalabim kan? Iya, gitu aja. Nah, marilah. Ini hari sampai sini aja ya. Perlu diperpanjang nggak nih? Ya, sudahlah. Kalau mau bicara firman, bisa nggak habis-habis. Kadang-kadang juga jemaat juga lucu-lucu juga kadang-kadang. Khotbah kepanjangan ngomel, khotbah kependekan ngomel. Jadi pendeta kebagian ngomelan-ngomelan dulu gitu istilahnya. Untung yang para pemirsa, para pendengar ya, acara dari GSK ini ya semua baik-baik kan. Amin. Haleluya. Mari semangat. Semangat. Jangan kalah sama Opa. Ya. Opa bukan sombong bahasanya, tapi tolong jangan kalah dari Opa. Opa juga kemarin-kemarin baru dari daerah ya, pulang capek, terus malam ya harus ketemu teman-teman. Nah sekarang rekaman, dari rekaman nanti malam pun ketemu lagi sama ya anak cucu dan lain sebagainya. Bicara badan ya capek. Tapi kalau kita ikuti capek kita, maka selesailah kita. Kita tidak pernah akan sampai kepada tujuan kita. Kalau Anda ini hari dari Jakarta misalnya, contohnya paling gampang. Besok mau tiba di Surabaya. Opa tidak bicara naik pesawat ya. Anggap naik kereta api lah gitu ya. Anda mesti bagaimana? Ya ini malam kan Anda harus naik kereta api. Supaya besok pagi ada di Surabaya. Ini hari Anda dengar firman, Anda harus mengatakan langsung yes. Nggak bisa, ya nanti ya Opa ya. Nggak bisa. Harus yes. Oke? Maka Anda besok akan sampai Surabaya. Oke? Boleh sampai sini aja? Thank you. Bless you all. Maju terus ya. Love you.